Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Email Permatasari dengan NPM 20422146 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai memahami pengorganisasian kelas, yaitu antara lain ada penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas, di mana hal ini merupakan tugas ketiga pada mata kuliah pendidikan kelas serangkat yang diampuh oleh dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Untuk memulai pembahasan mengenai materi memahami pengorganisasian kelas PKR, kita perlu menyadari bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dinamis. Nah, kita masuk ke penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas yang efektif sangat penting dalam pembelajaran kelas rangkap. Pengaturan zona belajar, pemanfaatan sumber daya, dan tata letak meja kursi dapat meningkatkan fokus dan partisipasi siswa serta memudahkan guru dalam mengelola kelas. Dengan pengelolaan yang baik, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa merasa nyaman, terlibat, dan termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pengorganisasian kelas menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran. Menurut beberapa teori di sini, yaitu yang pertama ada penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanaan yang serius. Pengaturan ruang kelas perlu dilakukan secara periodik untuk menunjukkan dan mencerminkan kebutuhan belajar yang sewaktu-waktu berubah. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa teori tersebut, penataan ruang kelas sangat penting karena iklim pembelajaran dapat dipengaruhi oleh keadaan fisik ruang. Penataan ruang kelas diciptakan secara kondusif agar peserta didik merasa betah belajar di kelas. Lalu ada prinsip-prinsip penataan lingkungan fisik kelas. Nah, di sini untuk menunjang hal tersebut perlu mengetahui beberapa prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada kenyamanan, lalu ada accessibility atau mudah dicapai. Ketiga ada keindahan. Yang keempat visibility atau keleluasaan pandangan. Lalu yang kelima ada fleksibilitas. Nah, yang dimaksud dari masing-masing prinsip tersebut yaitu yang pertama kenyamanan. Prinsip kenyamanan ini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Lalu pada accessibility atau mudah dicapai, ruangan hendaknya diatur dengan baik sehingga lalu lintas kegiatan belajar di kelas tidak terganggu. Lanjut pada keindahan, hal tersebut berpengaruh positif terhadap sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Next pada visibility atau keleluasaan pandangan. Visibility yang baik dapat dicapai dengan menata posisi tempat duduk, papan tulis, serta alat bantu visual lainnya sehingga semua siswa mendapatkan akses visual yang sama terhadap sumber pembelajaran dan pengajaran. Next ada fleksibilitas, mengacu pada kemampuan untuk mengubah atau mengatur ulang tata letak ruang kelas dengan mudah sesuai kebutuhan kegiatan pembelajaran. Fleksibilitas juga mencakup penggunaan furniture yang dapat dipindahkan dan disesuaikan serta ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk menunjang hal tersebut perlu mengetahui bagaimana cara menata ruang kelas. Nah, yang pertama ada daerah pajangan. Untuk daerah pajangan menentukan sebaiknya di mana memajangkan hasil karya murid dengan bahan yang murah dan mudah diperoleh. Lalu kemudian ada bergerak. Guru dan murid harus leluasa bergerak tanpa menimbulkan gangguan yang berarti. Yang ketiga ada sinar.
datang dari sebelah murid agar pada saat murid belajar menulis atau membaca tidak gelap. Next, ada panas dan ventilasi. Nah, sudut ruang kelas yang biasanya tempat yang lembab sehingga guru menugaskan murid agar setiap harinya membersihkan sudut ruang kelas. Lalu ada yang kelima, papan tulis. Untuk papan tulis sebaiknya mudah dipindah untuk kepentingan kerja kelompok dan ketinggian papan tulis terjangkau oleh murid. Yang keenam ada bangku dan kursi. Sebaiknya hindarkan menjadi satu serta harus memperhitungkan dan menyesuaikan ukurannya dengan ukuran besarnya murid. Lalu yang ketujuh ada meja guru. Sebaiknya ditempatkan pada posisi yang tidak menghambat pandangan ke seluruh kelas. Nah, lalu ada sudut aktivitas, sudut membaca, sudut IPA, sudut hasil seni dan kerajinan tangan, sudut rumah tangga dan gudang tempat penyimpanan peralatan. Next, pada pengorganisasian kelas. Pengorganisasian murid ada suatu upaya mengatur dan mengarahkan proses interaksi antara murid dan guru dalam satu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Pengorganisasian murid mencakup hal yang harus diketahui, yaitu kelompok belajar. Nah, dari kelompok belajar tersebut, yang pertama ada cara membentuk kelompok belajar. Dalam pembentukan kelompok belajar harus dipertimbangkan agar guru dapat menggerakkan kelompok belajar menjadi kelompok aktif belajar atau KAB. Untuk mencapai maksud tersebut, kelompok belajar dapat dibentuk sesuai kebutuhannya. Nah, di sini dari kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan, siswa dengan kemampuan matematika yang sama dikelompokkan bersama untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sesuai dengan level mereka. Hal ini memungkinkan guru memberikan tantangan yang tepat dan mengatasi kesulitan spesifik. Lalu ada kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam. Siswa yang lebih mampu membantu teman yang masih kesulitan, seperti dalam diskusi pemahaman bacaan. Hal ini mempromosikan kolaborasi dan pembelajaran peer-to-peer. Next, ada pengelompokan sosial. Di sini siswa dikelompokkan berdasarkan minat atau hubungan sosial, seperti kelompok diskusi yang terdiri dari teman sebaya atau kelompok proyek yang terdiri dari teman satu komunitas atau komunitas ekstrakurikuler. Hal ini mendukung dinamika sosial yang positif dan partisipasi aktif. Next, pada merencanakan kegiatan kelompok belajar, salah satu keuntungan dari perencanaan ini adalah dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan yang mantap. Nah, dari hal tersebut yaitu ada menentukan bagaimana cara murid bekerja sama, lalu menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama, lalu ada memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok dan meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Dan lalu ada memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi. Next, pada materi disiplin kelas. Disiplin kelas yang dimaksud di sini adalah guru dapat menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Aturan kegiatan tersebut dinamakan aturan rutin kelas atau ARK dan kegiatan siap atau KS. Apa sih yang dimaksud dari ARK dan KS? Aturan rutin kelas yang dimaksud tersebut atau ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. ARK mencakup semua aspek kehidupan kelas, bahkan kehidupan sekolah secara keseluruhan. Sedangkan KS atau kegiatan siap adalah suatu kegiatan yang sudah dipersiapkan guru jauh sebelumnya, dan apabila ditemukan masalah seperti diuraikan di atas, maka KS cepat digunakan. Pada disiplin kelas tersebut perlu adanya suatu iklim yang mendorong murid dan guru memanfaatkan sumber belajar, menciptakan lingkungan belajar dan membentuk kelompok belajar. Apabila iklim ini sudah terbentuk, maka tugas guru adalah memanfaatkan secara maksimal iklim tersebut
bagi kepentingan belajar murid. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, serta disiplin kelas. Di sini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.